jarak jauh wajib kita laksanakan. Dilaksanakan dengan sepenuh hati. Assalamualaikum saya ucapkan, semoga kita mendapatkan ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda semua? Bapak berharap dalam keadaan sehat dan bersemangat. Bahasa Indonesia selalu di hati. Membaca, menelaah, mengharapkan ridho ilahi. Salam literasi. Ayo, mari kita belajar. Selamat pagi, Ananda semua. Pagi ini kita akan membahas materi teks persuasi. Video pembelajaran kali ini disusun oleh tim Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pinggir Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi kita pagi ini, yaitu KD atau kompetensi dasar 5.8, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Sekarang, kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan kita harus mempunyai tujuan. Tujuan kita pergi ke sekolah contohnya, tentu ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Begitu pula dengan tujuan materi pembelajaran kita kali ini, tujuannya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Nah, itulah tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, kita akan masuk kepada struktur teks persuasi. Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa teks persuasi Ananda semua sudah mengetahui dan sudah paham. Sekarang kita akan masuk lagi kepada struktur teks persuasi. Sebelum masuk kepada strukturnya, perlu Bapak sampaikan, struktur itu artinya berupa bentuk atau susunan. Nah, susunan atau struktur teks persuasi itu terdiri atas 1. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi yaitu pernyataan pembuka mengenai topik pembahasan yang terdiri atas beberapa kalimat pendapat atau gagasan. Yang kedua, struktur dari teks persuasi itu adalah isi
apa isi dari struktur teks persuasi itu? Di dalam isi itu akan muncul nantinya pendapat mengenai berbagai pembahasan lanjutan dari bagian pendahuluan secara detail yang terdiri atas bukti, data, gambar, fakta, dan alasan dari penulis. Sekarang kita lanjutkan struktur yang ketiga, yaitu penutup. Penutup terdiri atas kesimpulan berupa ajakan, imbauan, dan bujukan penulis kepada para pembaca. Anda semua tentu sudah paham apa itu struktur dari teks persuasi. Jadi, secara garis besar, struktur teks persuasi itu ada 3, ada pendahuluan, ada isi, dan penutup. Nah, sekarang kita lanjutkan kebahasaan teks persuasi. Kebahasaan teks persuasi terdiri dari yang pertama, konjungsi. Konjungsi artinya kata hubung. Konjungsi yang dipergunakan dalam teks persuasi adalah subordinatif. Subordinatif ini ditandai dengan kata selagi dan supaya. Selanjutnya, konjungsi yang digunakan dalam teks persuasi adalah kausalitas atau sebab akibat. Kata yang digunakan dalam konjungsi kausalitas atau sebab akibat adalah sebab, karena, akibat, hingga, maka, sampai, dan sehingga. Bagaimana? Kita lanjutkan. Yang kedua, kebahasaan teks persuasi tersebut adalah partikel lah. Partikel lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Berfungsi untuk menegaskan predikat atau mengeraskan suatu keterangan. Boleh juga dikatakan untuk menekankan subjek. Contoh dari masing-masing partikel lah tersebut terdiri dari bacalah yang berfungsi sebagai menegaskan predikat. Contoh lain, pastilah mengeraskan suatu keterangan. Kamulah menekankan suatu subjek. Kita lanjutkan. Kebahasaan teks persuasi yang ketiga, yaitu kata tugas berupa ajakan. Contoh, ayo,
mari, dan lakukan. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, pergi, bangun, tidak, merdeka. Itulah kebahasaan teks persuasi. Bagaimana Ananda semua? Bisa dipahami? Insya Allah, ini adalah hal yang mudah untuk dipahami. Kita lanjutkan. Kita buktikan dengan membaca teks. Bacalah teks persuasi berikut. Ananda semua, perhatikan teks persuasi berikut ini yang berjudul Sarapan Sehat. Hari yang berenergi diawali dengan sarapan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa studi, para ahli, dan penelitian yang mengatakan sarapan pagi sangat bermanfaat untuk memberikan energi saat beraktivitas dan meningkatkan konsentrasi serta menambah kinerja. Sayangnya, banyak orang yang lupa pun menyepelekan pentingnya sarapan. Entah karena terburu-buru, malas, atau lainnya. Sebanyak 15 hingga 30% gizi harian terpenuhi karena sarapan. Sarapan dapat mengurangi berat badan tubuh. Biasanya, orang yang melewatkan sarapan cenderung merasa lapar, sehingga makan dengan porsi yang banyak. Berbeda jika sarapan pagi, seseorang tidak mendapatkan kalori dan kadar gula berlebih. Selain itu, sarapan juga dapat mengurangi terjadinya luka lambung atau MAH. Asupan pada pagi hari dapat membuat metabolisme tubuh menjadi lebih seimbang. Otak juga akan berpikir lebih cepat jika nutrisi sudah dipenuhi. Kamu akan melewati hari yang lebih baik jika membiasakan diri sarapan di pagi hari. Karena itu, kamu dapat berjalan dan melaju bila tubuh diisi dengan asupan yang tepat agar memberikan kekuatan selama beraktivitas sepanjang hari. Sarapan di pagi hari juga dapat meningkatkan hubungan keharmonisan seseorang dan keluarga. Jadi, marilah kita sarapan pagi dengan sarapan sehat. Ananda semua, mari dibaca kembali teks yang telah Bapak bacakan tadi.
Bagaimana? Sudah siap dibaca? Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami teks yang berjudul Sarapan Sehat ini. Sekarang kita akan menentukan struktur teks persuasi berdasarkan teks tersebut. Ayo, lebih bersemangat lagi. Nah, kita mulai dari struktur yang pertama, yaitu pendahuluan. Kita akan menentukan dari teks tadi mana paragraf yang menunjukkan pendahuluan. Nah, ini dia. Dimulai dari hari sampai lainnya. Itulah paragraf yang menunjukkan bagian dari pendahuluan. Bisa dipahami? Kita lanjutkan dengan struktur yang kedua, yaitu isi. Sekarang, kembali lagi kita kepada teks, yaitu bagian isi. Kita buktikan dengan teks. Dimulai dari kata sebanyak sampai kata berlebih. Itulah struktur teks bagian isi. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan? Oke. Mari kita lanjutkan struktur yang ketiga, yaitu penutup. Penutup, kembali lagi kita ke teks. Di dalam paragraf yang terakhir, dimulai dari kata selain sampai kata sehat. Itulah yang dinamakan dengan paragraf penutup. Bagaimana Ananda semua? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa, dan nantinya bisa menerapkan untuk teks persuasi dengan judul yang lain. Nah, sekarang kita akan menentukan kebahasaan teks persuasi. Teks ini sudah kita baca. Sekarang, mari kita menelaah kebahasaan teks yang terdapat di dalam teks ini. Kebahasaan teks persuasi terdiri dari konjungsi. Konjungsi yang ada dalam kebahasaan teks persuasi tersebut, yang pertama konjungsi subordinatif. Di dalam teks tersebut tidak kita jumpai atau tidak ada. Selanjutnya, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ditandai dengan kata karena. Sekarang kita lihat kembali paragraf kedua
dimulai dari kata sebanyak 15 hingga 30% gizi harian terpenuhi karena sarapan. Kata yang menunjukkan konjungsi kausalitas adalah karena. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Yang kedua, untuk menentukan konjungsi kausalitas itu adalah ditandai dengan kata sehingga. Sekarang kita lihat kembali paragraf kedua dimulai dari kata biasanya. Biasanya orang yang melewatkan sarapan cenderung merasa lapar sehingga makan dengan porsi yang banyak. Kata yang menunjukkan konjungsi kausalitas di situ adalah sehingga. Kita lanjutkan kaidah kebahasaan teks persuasi yang kedua, yaitu partikel lah. Jadi, marilah kita sarapan pagi dengan sarapan sehat, yaitu partikel lah di dalam paragraf terakhir dimulai dari kata jadi. Jadi, marilah kita sarapan pagi dengan sarapan sehat, yaitu kita jumpai partikel lah, yaitu pada kata marilah. Yang ketiga, kata tugas berupa ajakan. Kata tugas berupa ajakan kita jumpai dalam paragraf, juga dalam paragraf terakhir, yaitu dimulai dari kata jadi. Jadi, marilah kita sarapan pagi dengan sarapan sehat. Ajakan di sini yaitu kata mari yang dibubuhi dengan lah. Yang keempat, kebahasan teks persuasi itu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, merdeka, pergi, bangun, tidak. Jadi, di sini, di dalam paragraf ini, tidak kita jumpai tanda seru. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini dengan simpulan materi pembelajaran kita hari ini. Simpulannya adalah teks persuasi
terdiri struktur teks persuasi, kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kebahasaan teks persuasi terdiri dari konjungsi, subordinatif, dan kausalitas. Partikel lah, kata tugas berupa ajakan, dan tanda seru. Itulah simpulan materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahaminya. Dan selalulah berikhtiar berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi insan-insan penuh dengan ilmu gemilang. Demikianlah pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Ini ada soal. Soal tersebut mengarah ke AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Diharapkan Ananda semua menelaah setiap soal dalam wacana tersebut. Soal tersebut dikerjakan di buku latihanmu masing-masing, kemudian dipoto, baru dikirim ke guru bahasamu masing-masing melalui Classroom, WhatsApp, atau media lainnya. Semoga siswa semua dapat memahaminya. Tetap bersemangat, salam literasi.